Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu ingkang kula hormati, para alim ulama ingkang kula ta'adzimi. Sebelumnya kita akan membacakan Fatihah. Yang pertama diperuntukkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para pengikutnya, para sahabatnya, dan para a'immatul muqarrabin, para imam-imam yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para guru kita, para mbah-mbah kita. Ala hadini as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, Fatihah diperuntukkan untuk kita semua. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semoga masalah kita segera diselesaikan oleh Allah. Semoga yang sakit segera disembuhkan. Semoga kita diberi nikmat giniku imat istiqomah. Ala hadina as-salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattah ya alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Tepatnya pada 1447 tahun yang lalu, pada hari Kamis, seluruh kabilah orang kafir itu kumpul. Bukan dari orang kafir Quraisy saja, tapi seluruh kabilah kumpul, semuanya kumpul di suatu tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah. Darun Nadwah ini kalau di kita lek wong kampung jenenge balai RW, tapi bukan kapasitas kecil, tapi kapasitasnya besar. Lek wong kampungku namanya adalah convention hall. Saking gede nih. Berarti tempat berkumpul. Seluruh kumpul mengadakan sebuah rapat yang sangat penting, yang memimpin adalah Amr bin Hisham. Ada yang tahu Amr bin Hisham ini? Lek Amr bin Hisham ini nama aslinya saman mboten kenal, tapi lek tak sebutnya jeneng kerene mesti saman paham. Siapakah Amr bin Hisham ini? Dia adalah Abu Jahal. Lek Abu Jahal kenal ya? Pasti tahu gerung Abu Jahal. Nah, ini dipimpin oleh Abu Jahal. Tujuan rapat ini tiada lain tiada bukan adalah bagaimana caranya membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu direncanakan, sehingga kumpul berbagai usulan dilontarkan. Usulan pertama, bagaimana kalau Nabi Muhammad ini kita culik, kemudian kita taruh di pinggiran kota, kita penjara, nggak kita kasih makan. Nantilah mati-mati dewe. Lalu ada yang nolak. Ini bagaimana bawanya dari tengah-tengah kota sampai ke pinggiran, pasti itu akan ketahuan orang. Nggak bisa. Ya, usulan tidak diterima. Ya sudah. Nyata-nyata saja ini kita bikin penjara di Ka'bah, karena rumah Rasulullah itu di Mekah pada saat itu. Di dekat Ka'bah, kita semua orang dilarang kita ngasih makan. Nggak bisa. Kamu tahu nggak? Muhammad itu Bani Quraisy. Maknanya kabilah-kabilahnya ini luar biasa. Termasuk yang membangun Darun Nadwah ini namanya Qusay. Qusay itu salah satu dzurriyyahnya Rasulullah. Kalau Muhammad ini enggak kita kasih makan, pasti seluruh kabilah akan memusuhi kita. Bahaya juga ini. Yang ketiga usulnya, gimana kalau kita pilih salah satu pemuda kita untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW? Nggak bisa juga. Kalau salah satu pemuda ini ketahuan, pasti dia akan dibunuh oleh semua orang. Lalu inilah ada usulan orang yang pemimpin sidang ini, Abu Jahal ini. Orang jahat ini memang suka punya ide-ide jahat yang keren ini. Bagaimana idenya? Ya sudah, seluruh kabilah mengutus delegasinya, putra terbaiknya, orang-orang yang kuat dikumpulkan. Bani ini satu semua kumpul. Ternyata apa? Kalau semua kumpul membunuh, nggak ada yang disalahkan. Kalau satu orang ketahuan, ya sudah ketahuan. Kalau ini banyak orang, masa semua orang akan dibunuh? Inilah bibit-bibit korupsi berjamaah sampai sekarang. Lah itu mulainya zaman dulu begitu. Lalu apa pada saat itu? Wah, betul saja. Semua sepakat nanti malam ini rapatkan si isu.
Kemudian sampai awan, tengah awan diputuskan bahwasanya seluruhnya dikumpulkan. Nanti malam kita eksekusi. Ternyata pada saat itu ada tim sabotase, Pak. Ada sing napa niki? Sing merekam secara ngintai. Sinten namine? Jibril. Lek dulu, lek zaman sekarang, wah ini ada yang menyabotase, merekam ada alat sadap. Lek zaman dulu nggak ada, tapi malaikat Jibril nyadap rapati wong kumang. Disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memutuskan Jibril sampaikan kepada Muhammad agar supaya nanti malam Muhammad hijrah. Kemudian apa? Hijrah itu maknanya pindah dari, nanti kita bahas tentang hijrah ini. Kemudian apa? Jibril ini menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau nanti malam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pindah dari kota Mekah kepada kota yang namanya Yasrib. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti malam kamu ini mau dibunuh. Baik Jibril, sampaikan kepada Allah, aku siap. Lah ini maknanya pindah hijrah itu ada dua, Pak. Yang pertama intaqalal makan ilal makan. Pindahnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu hijrah, Pak. Tapi makna hijrah yang kedua, intaqala min amalis su' ilal amalil khair. Napa? Berpindahnya dari wong sing berbuat buruk pindah ke perbuatan yang baik. Sing asline beling dadi wong sing sregep. Sing wong sing gak rajin sembayang dari rajin sembayang, sing beling ngaji dadi rajin ngaji. Itu maknanya hijrah. Nah Rasulullah tapi makna yang pertama disuruh pindah dari Mekah kepada ke hijrah ke yang namanya Yasrib ini tadi. Tapi hebatnya Rasulullah, sahabat yang mau hijrah disuruh duluan. Nabi kita terakhir, bengi-bengi, Pak. Maka pada saat itu dibagi tugas. Awani Nabi Muhammad datang ke sahabatnya namanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, nanti malam temani saya. Baik ya Rasulullah. Ali, kamu nanti malam datang ke rumahku. Baik ya Rasulullah. Lalu apa pada saat itu, malam-malam itu apa? Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW, di situ ada baginda Nabi, di situ ada Sayyidina Ali, di situ ada Sayyidina Abu Bakar. Ternyata di luar itu sudah dikepung oleh pemuda-pemuda hebat yang mau membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali diperintahkan oleh Nabi Muhammad, Ali kamu tidur di tempatku, gantikan tidurku. Loh iki lho Pak, Sayyidina Ali wis tahu nyata-nyata di situ Nabi Muhammad mau dibunuh, disuruh menggantikan. Kira-kira lek sampean ngoten purun apa mboten iki? Sik ta lah Rasulullah, sik iki dipetung dhisik ta lah. Mosok aku sing turu. Kan ngoten lek sampean iki ya. Lagi Sayyidina Ali cintanya, taatnya kepada Kanjeng Nabi, siap ya Rasulullah. Lalu apa? Beliau tidur. Lalu ini dikatakan baginda Nabi itu ternyata setelah dikepung medal mawon Pak ke rumahnya. Rumah Kanjeng Nabi ini kan tidak besar Pak, tidak begitu besar, kecil. Lek jenengan pernah ke Madinah Al-Munawwarah, kalau jenengan makamnya Kanjeng Nabi gini kungriyane Kanjeng Nabi. Lalu apa? Tatkala beliau keluar, beliau itu dikasih pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diterangkan di dalam surat Yasin, seperti halnya sing jenengan baca setiap hari Kamis, napa? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Napa maknane? Makna ngeten, dijadikan di depannya ini tembok, di belakangnya tembok. Wa ja'alna min ba'idi syaddan wa min khalfihim syaddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka tatkala baginda Nabi Muhammad SAW melewat, fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Melongo Kanjeng Nabi Muhammad itu. Kanjeng Nabi Muhammad itu melongo hebat. Orang-orang kafir itu kumpul melongo, gak ngerti lek Kanjeng Nabi Muhammad itu lewat. Kula pas maca ayat niki teringat betul wonten cerita kisahnya namanya Kiai buyut saya, nggih niku Kiai Dasuki. Kiai Dasuki niku dimusuhi oleh Belanda. Jadi di Malang ini ada Kiai Dasuki, yang kedua di tengah-tengah Malang itu sono tengah Yai Mudorin, sing pinggir namanya Yai Said.
Lah beliau ini senantiasa mikir bagaimana ngusir Londo untuk Malang iki, Pak. Nah pada saat itu Belanda wis ngerti, Yai Dasuki pada saat itu dikepung rumahnya. Orang-orang takut. Takutnya apa? Golek Yai Dasuki kecekel, sopo iku ulama niki. Kemudian apa? Beliau itu diumpetno ambek para tetangga-tetangganya. Lalu apa yang terjadi? Wis gak usah. Beliau ditahan gak mau. Beliau tetap wudu dek ngarepe omahe. Padahal Belanda itu sudah di depan rumahnya. Apa yang terjadi? Gak ketok, Pak, Belanda. Niki kula hak oleh cerita dugi putrane nggih niku Yai Fur mbah kula. Kula oleh cerita boyotmu iku ngono le. Wah, ngoten diceritani kula. Masya Allah. Ngene iku beberapa ulama dilindungi. Begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW dilindungi semacam itu. Lalu pada saat itu beliau keluar rumah ke sebuah tempat di daerah di atas gunung namanya Jabal Thur. Di Jabal Thur itu tinggi, Pak. Kula pas umroh niku Syawal tahun kemarin itu saya itu diajak travelnya, ayo kita naik di situ. Wis mikir, wis panas, dhuwur meneh. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW jalan ke sana tanpa ada penerangan. Kano senter, kano obor dan lain sebagainya. Kenapa? Karena gunung di kono iku yo mek bebatuan. Lek sempat itu pakai lampu atau pakai penerangan, orang kafir tahu, itu Muhammad, kita kejar kan begitu. Nah, alhamdulillah tidak pakai keterangan nyampe. Ternyata tidak tinggi, bukan di puncaknya, itu ada gua, namanya Gua Thur. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar yang menemani baginda Nabi Muhammad SAW berkata semacam ini. Nabi, kamu tunggu di sini. Aku pastikan di dalam aman atau tidak. Dipastikan, Pak. Dengan aman digerayai kan apa-apa. Aman. Kuwatirin nanti Nabi Muhammad masuk, ono ulo ta, ono ketunggeng ta, kan ngoten ya. Iku lek Sayyidina Abu Bakar, Pak. Tapi lek sampean dikongkon ngancani Kanjeng Nabi Muhammad, kira-kira sampean sing mlebu napa Kanjeng Nabi Muhammad sampean kengel mlebu dhisik? Nabi, lek jenengan kan dikawal ambek malaikat Jibril, sampeyan sing mlebu dhisik. Lah kula niki bansere ora tau dikawal kok opo sapa sampeyan kokam yo gak tau ngawal. Wis lah sampean dhisik. Ngoten lek awak-awakan niki nggih. Tapi Sayyidina Abu Bakar saking cintanya beliau masuk dulu. Lalu beliau duduk, Sayyidina Abu Bakar, Kanjeng Nabi Muhammad tidur lesehan di pahanya baginda dan Sayyidina Abu Bakar. Ini menunjukkan kedekatan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Luar biasa, Pak, tidur. Tapi enak-enak tidur sampai Sayyidina Abu Bakar itu tidak berani bergerak. Kenapa? Kanjeng Nabi Muhammad cek nyenyak tidurnya agar supaya tidak mengganggu. Ternyata tatkala baginda Nabi Muhammad SAW tertidur, beliau pipinya terteteskan sebuah air. Ini air apa? Nggak mungkin ini dalam gua bocor. Enggak. Karena hujan, nggak mungkin. Lalu apa Kanjeng Sayyidina Abu Bakar ngomong, ngapunten Kanjeng Nabi, kula niki air mata kula. Saman sakit kuat nahan, tapi netesnya air mata gak mungkin saman kuat nahan. Ati saman hancur, saman iso, tapi lek netesnya air mata gak mungkin saman iso nahan. Lah nggih. Sayyidina Abu Bakar kemudian ternyata dientup ambek ketunggeng, Pak. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar dipegang oleh Kanjeng Nabi Muhammad, didungani lan warase. Ternyata apa? Pada saat itu orang kafir pada saat itu naik ke gunung betul saja. Lalu Sayyidina Abu Bakar gelisah. Ya Allah, ini lek ketemuan ya nopo niki. Beliau bukan takut lantaran beliau takut tertangkap, tapi beliau takut ya opo lek Kanjeng Nabi ditangkap. Lek Kanjeng Nabi dipateni, lek Sayyidina Abu Bakar dipateni, beliau enggak takut. Tapi takut lek Kanjeng Nabi Muhammad dipateni. Lalu apa? Di situ ono hewan turut serta, nopo ditutupi ambek koyok laba-laba ngoten ditutupi. Seolah-olah kan wong melbu, ngono laba-labai. Lah nggih. Lah ini loh maknanya, ojo sampai sampean itu tidak turut andil dalam suatu kebaikan. Masyru' khair, proyek kebaikan sampean ojo sampai gak melo. Wong laba-labai ono proyek kebaikan yo melo. Kanjeng Nabi Ibrahim dibakar cecek melok mateni melo. Jadi napa? Saman melo ae. Kanjeng Nabi Muhammad itu di setiap proyek kebaikan mesti melo. Nah niki ojo ngomong keapian. Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah
pesta ambek kanca-kancane, ambek para sahabat. Pestae napa? Mbleh kambing, mayoran ngoten niku. Lalu sing sijine, kula sing bondo kambing. Kula bagian beleh, kula bagian neteli, kula bagian nyate, kula bagian ngene. Napa? Wong-wong iku kabeh iki njupuk job cek napa Kanjeng Nabi tidak cek nyantai.